Shalom, saat ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan, yaitu tentang pengampunan. Saya baca di Matius 6, ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Sungguh luar biasa. Tuhan begitu baik. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena seperti kita kerap kali berbuat dosa, berbuat salah, kita minta pengampunan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kita kalau kita sendiri sulit untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita? Pengampunan bukan hanya sekedar kata memaafkan. Mengatakan maaf itu mudah. Tapi mengampuni yang dengan luar biasa dari hati sulit dilakukan. Pengampunan itu satu pilihan yang butuh pengorbanan. Karena saat kita melakukan pengampunan, kita harus melepaskan rasa egois kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, rasa sakit hati kita. Karena nggak mudah melakukan semua itu. Kita harus benar-benar memiliki satu keikhlasan di dalam hati kita, untuk kita bisa melupakan semuanya, meninggalkan semuanya, kekecewaan kita, rasa sakit kita, dan kemarahan kita. Saya mau cerita, satu cerita yang terjadi dalam hidup saya pribadi. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami satu sabotase di usaha saya. Saya punya usaha sendiri, saya punya satu lapak khusus barang bekas. Saya pengepul barang-barang bekas. Saya punya langganan. Ada satu mantan langganan saya, mantan anak buah saya, yang kebetulan dia sudah punya modal. Dia menyabotase saya, dia mengambil semua langganan-langganan saya yang setia dengan memberi modal tambahan kepada mereka, uang, dan dengan catatan mereka harus mengirim barang ke anak buah saya itu. Dan mayoritas tergiur, saya ditinggalkan. Sebagian barang-barang itu mereka nggak kirim ke saya, padahal saya juga udah kasih modal sama. Lapak saya sempat sepi beberapa hari. Saya kecewa, saya marah, saya sedih. Saya merasa dimanfaatkan. Saya merasa ditusuk dari belakang. Saya merasa kok begini gitu loh. Dan terlebih lagi, saya merasa, Tuhan, saya anak Tuhan loh. Kok saya boleh mengalami ini? Kok saya diginiin Tuhan? Satu hal yang luar biasa. Padahal di situ saya mau diajar sama Tuhan. Untuk saya belajar jadi manusia yang penuh dengan pengampunan. Pengampunan dengan melepaskan rasa sakit hati saya, kekecewaan, kemarahan, keegoisan saya. Dan saya harus kembali belajar merendahkan diri saya. Saya ambil satu keputusan. Saya nggak bisa begini terus. Saya ambil waktu malam, saya berdoa. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa, saya doakan semua orang-orang yang mengecewakan saya, menyakiti saya. Saya minta Tuhan berkati mereka semua. Dan sungguh luar biasa. Di saat itu semua terucap di bibir saya, di kata-kata saya, untuk mengampuni, untuk memberkati mereka. Tuhan memberikan satu ketenangan yang luar biasa buat saya. Satu kedamaian, satu sukacita di hati saya. Bahkan beberapa hari kemudian, Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit. Tuhan kembalikan. Luar biasa. Dan saya merasa bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan ini semua sesuatu yang sebagai buah dari pengampunan yang kita lepaskan. Ya.
Seperti di Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Tuhan melihat air matamu. Tuhan juga mendengar setiap doamu. Tuhan tahu rasa sakitmu, dan Dia akan memulihkan hidupmu. Firman Tuhan yang begitu indah, menguatkan saya. Untuk saya selalu belajar menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Belajar melepaskan kekecewaan saya. Belajar melepaskan rasa sakit hati saya. Belajar melepaskan kebencian saya. Dan belajar melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti saya. Rasakan, pasti ada damai, sukacita, dan terlebih lagi, ada pemulihan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih, Tuhan berkati.